Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wal awliya'i wa syahada'i wa sholihin wa syafa'amat rabiyah wa barakah wal karamah. Religi waliullah Pasuruan Bahasa Soleh Semendi Binongan, waliullah Sidogiri Aminullah dan Kiai Hasanin Awal bin Awal bin Hasan, Syekh Syakaruddin Kebon Candi Niti Adi di Dingrat, Bahasan Sanusi Selaka, Mbah Habib Alwi Syegaf Kebon Agong, Makam Waliullah Masjid Agung Al-Anwar, Habib Ja'far bin Syekhan Asegaf, Syekh Romo Kiai Abdul Hamid bin Abdullah Umar, Hadi bin Sadiq bin Syekh Abi Bakar bin Salim, Habib Umar bin Muhammad Asegaf, Kiai Ahmad Husairi bin Syadik, Ahmad bin Syahal, dan masih banyak waliullah yang lain. Grafik pemetaan waliullah masyhur Pasuruan Kota dan Kabupaten Syed Soleh Semendi Minongan, Syed Syakaruddin, Syed Abdul Rahim Segoropuro, Syed Hasan Sanusi Basraga, Niti Adi Didingrat, Surga Surgi, Sayyidina Hadi Jabangil, Syed Alwi Segaf Azgaf Kebon Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'i inda rabbihim yurzaqun. Jangan katakan bagi orang yang gugur di jalan Allah itu mati, mereka tetap hidup di sisi Allah dengan mendapat rezeki. Wala takunu liman yu'talu fi sabilillahi amwatan bal ahya'i walakin la tash'urun. Jangan kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, namun mereka orang-orang yang hidup, kalian tidak menyadarinya. Syekh Romo Kiai Abdul Hamid bin Abdullah Umar lahir dari rahim ibunya Nyai Raihana, nama kecil beliau Abdul Muti, 4 Muharram 1333, 22 November 1914 di Duku Sumber Kepel, Desa Sumber Girang, Kecamatan Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Di usia 7 tahun Abdul Muti hafal kitab Jawahir Al-Maknum. Di usia 9 tahun hafal 2 kitab Fikih Jawahir Al-Maknum dan Sastra Arab Alfiya Ibnu Malik. Dididik oleh kedua orang tuanya akan akhlak ilmu fikih. 1924 di usia 10 tahun Abdul Muti di pesantren Al-Hidayah Lasem Rembang belajar ilmu fikih dan dasar kanuragan oleh Kiai Maksum dan Kiai Baidawi. 1926-1927 Abdul Muti di pesantren Al-Hidayah Shisha Karya. Kiai Khalil bin Harun belajar gramatika sastra Arab, nahwu, sorof, balagah, dan arud. Lalu hijrah ke pesantren pamannya Kiai Siddiq Talangsari, Jember, Jawa Timur, dan berangkat haji bersama keluarga dalam pesantren 1929 di usia 15 tahun. Di waktu berhaji di depan makam beliau Rasulullah Muhammad SAW terjadi dialog hingga bernak ganti nama dari Abdul Muti menjadi Abdul Hamid, wallahu alam. 1929 Abdul Hamid sepulang ibadah haji di pesantren Kasingan, pesantren Termas Kiai Dimyati, berdalam ilmu fikih, sastra Arab, nahwu, sorof, balagah, dan arud. 1934 Haji Abdul Hamid dapat amanah Kiai Dimyati untuk mengajar para santri sebagai lurah pondok, mengajar fikih, sastra, nahwu, sorof, balagah, dan arud. Dia sering riyadhah, mujadahadah, mukasyafah. Di usia 20 tahun Haji Abdul Hamid jadi pengajar. 1934 masa mondok 5 tahun Haji Abdul Hamid jadi lurah pondok Termas, mengajar fikih, hadis, sastra, nahwu, gramatika sastra Arab, syaraf, dan balagah. 1940 di usia 22 tahun masa 12 tahun nyantri di Termas, Haji Abdul Hamid dipinang oleh pamannya Kiai Siddiq. Berangkat dari Lasem 12 September 1940, mereka Haji Hamid dan Kiai Maksum ke makam beliau Sunan Ampel. Setelah itu berangkat ke Pasuruan, tiba di Pasuruan setengah 5, 16.30 waktu Indonesia Barat.
prosesi ijab kabul didatangi oleh sanak saudara mereka, Ahlul Bait mereka, Kiai Romo Yai Hamid dan Haji Kusyairi, dan dia mengarungi samudra kehidupan keluarga mereka, berdagang. Dan 1940 Kiai Abdul Hamid berguru ke Habib Ja'far Asy-Syaghaf belakang Masjid Al-Anwar. Sanad keilmuannya hingga Rasulullah Muhammad SAW. Setelah 1951 Kiai Abdullah Ibnu Yasin pengasuh Salafiyah wafat, digantikan Haji Kusyairi. Diamanahkan kepada beliau Romo Kiai Abdul Hamid bin Abdullah Umar sebagai pengasuh pesantren Salafiyah, dan Haji Kusyairi hijrah ke Banyuwangi Glenmore mendirikan pesantren di sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah 7 Februari 1954 Habib Ja'far bin Syaikhan Asy-Syaghaf dimakamkan di belakang Masjid Agung Al-Anwar. 1974 di usia 60 tahun Syekh Romo Kiai Abdul Hamid bin Abdullah Umar diangkat derajat kewaliannya menjadi waliullah al-kutub insyaallah. Dipersaksikan para habaib, para ulama saleh, auliya illah Al-Habib Abdullah bin Faqih, Kiai Muhammad Syarwani Abdan Al-Banjari, Habib Muhammad Al-Muhaddar dari Bondowoso, Ra'asa Al-Hikmah Ma Hafatallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilmu iman dan takwa bersumber dari Allah, untuk ridha Allah dan kembali pada Allah. Semakin tinggi keilmuannya, semakin besar pula rasa takutnya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Izayasah Syekh Romo Yai Abdul Hamid bin Abdullah Umar suratul Fatihah 1000 kali, dan sholat subuh berjamaah 41 kali. Desember 1982 Syekh Romo Kiai Abdul Hamid sakit, dan di bawah keluarga beliau menuju rumah sakit Islam Surabaya pada tanggal 23 Desember 1982. Hari Sabtu 25 Desember 1982 Syekh Romo Kiai Abdul Hamid pulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lantunan Al-Quran, takbir, tahmid dan tahlil tak henti berkumandang. Salawat jenazah di pesantren Salafiyah, doa para habaib ulama dan waliullah saleh berganti dari pagi hingga waktu asyar. Dan jenazah beliau diberangkatkan dari Salafiyah menuju Masjid Agung Al-Anwar. Ribuan pelayat, para habaib dan para ulama hadir pemakaman Syekh Romo Kiai Abdul Hamid Masjid Agung Al-Anwar. Setelah sholat asyar diimami beliau Kiai Haji Ali Ma'sum dari Yogyakarta, dimakamkan di belakang Masjid Al-Anwar di samping makam Habib Ja'far Asy-Syaghaf, guru beliau Kiai Ahmad Kusyairi, Habib Umar bin Muhammad Asy-Syaghaf. Makam-makam waliullah di komplek pemakaman Al-Anwar, Habib Ja'far Asy-Syaghaf, Kiai Abdul Hamid bin Abdullah, Haji bin Sadiq, Habib Umar bin Muhammad, Ahmad Kusyairi dan Ahmad Syahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meluncur ke Masjid Agung Al-Anwar, Kota Pasuruan. Lalu kita akan meluncur ke pondok pesantren beliau Romo Yai Abdul Hamid, pesantren Salafiyah, Jalan Kiai Wahid Hasim, Gang 8, Kebon Sari, Kecamatan Panggung Rejo,
Kota Pasuruan, di sini beliau mendidik putra-putranya dan para santrinya di dalam pesantren Syekh Romo Kiai Abdul Hamid bin Abdullah Umar, pesantren Salafiyah. Kita ke Masjid Al-Anwar, kita akan ke makam melalui Masjid Al-Anwar, tepat di belakang mihrab imam letak dari makam waliullah, para waliullah, para habaib, para ulama, dan di belakangnya juga terdapat makam surga-surgi Niti Adi Didingrat, pendiri dari Masjid Al-Anwar dan pendiri kota Pasuruan. Di sebelah kanan dan kiri terdapat musola wanita. Kita langsung masuk menuju kompleks pemakaman beliau Romo Yai Abdul Hamid bin Abdullah Umar. Warna kuning itu ya makam beliau Romo Yai Abdul Hamid bin Abdullah. Dan sebelah kanan itu ada Ahmad Syahal dan makam beliau, mertua beliau Ahmad Husyairi, dan di sana ada makam guru beliau Habib Ja'far bin Syekhan Asyagaf. Kita ke makam Niti Adi Diningrat, makam para leluhur pendiri Pasuruan dari Mataram Islam, dari Demak Panjang. Niti Adi Diningrat 1 hingga 6 terdapat di sini ya, dan banyak lagi keturunannya. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.